Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana Natal kemarin? Seru? Udah dapat kado semua belum? Belum. Nah, kita akan ibadah sekolah minggu secara online, nggak apa-apa. Yang penting kita bersuka cita selalu. Kita akan pujikan dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Sebelum mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang berada di kerajaan surga yang mulia, ya Tuhan terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami bisa bersekolah minggu. Ya Tuhan, berkati. Terima kasih juga ya Tuhan sudah memberi berkat pada hari ini ya Tuhan. Kami bisa bersekolah minggu dengan sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan agar bisa bersekolah minggu lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman, marilah kita menyanyikan Saya Bergirang 2 kali. Saya berkira, mengapa kau berkira? Saya berkira, apa sebabnya? Saya berkira, berikan pada saya, mana saya anak Tuhan. Selalu berkira, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Menang firman Tuhan yang mau selalu kembali. Ya, mengapa kau berkira? Saya berkira, apa sebabnya? Saya berkira, berikan pada saya, mana saya anak Tuhan. Selalu berkira, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Menang firman Tuhan yang mau selalu kembali. Nah, kita sekarang akan mendengarkan firman kepada Mas Ar. Kami persilakan. Selamat pagi adik-adik. Ya, kemarin kita ndak ketemu, kasih tugas apa adik? Kasih tugas sama Harusi apa? Melukis, menggambar, atau menempel? Nah, sudah selesai toh tugasnya? Kirim ke tempatnya Mbak Kris. Sekarang setelah perayaan Natal tanggal 25, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kitab
Lukas. Ya. Yang bawa Alkitab dibuka dari kitab Lukas. Maaf ini saya pakai HP ya karena Alkitabnya ketinggalan. Kita buka Lukas, kita akan baca pasal 22 sampai 40. Ya, Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Yang begini. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, demikian adik-adik pembacaan kita dari Alkitab, yaitu tentang apa? Tentang Tuhan Yesus yang telah kita peringati, ya, kita ulang tahuni pada tanggal 25. Sekarang sudah, kalau di dalam Alkitab tadi, 40 hari setelah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, itu bayi Yesus ini yang kemarin itu ada di dalam palungan adik-adik, dibawa ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Adik-adik, kita
kemarin minggu mungkin kalau Natalan, adik-adik Natalan bersama orang tua, nanti bisa mendengar cerita tentang bayi Yesus yang lahir. Nah, sekarang saya ceritanya setelah kelahiran Tuhan Yesus, bayi itu dibawa ke bait Allah. Dari bacaan kita tadi bertemu dengan siapa? Ya. Siapa adik-adik? Ya, ada 2 orang. Namanya adalah Simeon dan Hana. Ajaibnya adik-adik. Kok tahu? Nah, kok tahu Bapak Simeon dan Hana tadi kok tahu bahwa Yesus akan berada di bait Allah? Nah, itu adalah yang menuntun Tuhan. Ya, yang menuntun Tuhan. Si Simeon orang dikatakan dalam Alkitab tadi adalah orang yang saleh, orang yang benar, makanya dituntun oleh Tuhan. Demikian juga Ibu Hana yang dikatakan di situ tidak meninggalkan bait suci. Artinya adalah bahwa ia terus-menerus berdoa. Loh, berdoa kok terus-menerus? Loh, apa ora melek yang dipate, Mas? Enggak, yang namanya berdoa itu adalah terhubung dengan Allah. Jadi setiap hari kehidupannya selalu menghubungkan diri dengan Allah. Nah, adik-adik, Bapak Simeon tadi ajaibnya juga setelah melihat bayi Yesus, dia mengatakan bahwa telah ada damai di hatinya dan siap untuk dipanggil Allah. Nah, itu ajaibnya, deh. Berapa kalau kita bayangkan ya, menantikan sampai bertahun-tahun sampai datangnya lahirnya juru selamat itu. Ajaib sekali. Itu cerita dari Alkitab. Dan benar di situ ada banyak sekali keajaiban setelah Tuhan Yesus datang ke bait Allah itu. Pertama, Bapak Simeon yang secara kebetulan datang ke bait suci. Itu adalah tuntunan Roh Kudus. Nah, demikian juga adik-adik. Kalau adik-adik sekolah minggu, ya, yang bersekolah minggu, yang ke sekolah minggu, mudah-mudahan juga mau berbakti kepada Tuhan seperti Bapak Simeon tadi, yang saleh, yaitu apa? Dituntun oleh Roh Kudus supaya aku memuliakan Tuhan. Terima kasih, syukur kepada Tuhan apabila kita masih bisa bersekolah minggu, kita bisa ke gereja, kita bisa melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Semua adalah karena pimpinan Roh Kudus. Demikian juga Ibu Hana, dia merasa berani menceritakan tentang bahwa Mesias telah datang kepada orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Dengan keberanian, dengan Roh Kudusnya. Walaupun ia seorang janda, dia hanya seorang janda, tapi dia mempunyai kekuatan, yaitu dari Roh Kudus Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, kalau dipimpin Tuhan juga bisa mengingatkan, juga bisa memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya. Walaupun tahun ini ya, tahun 2020 mau berakhir, kita belum bertemu dengan teman-teman secara fisik, tapi kita kan bisa SMS, WA atau video call. Nah, alangkah lebih baiknya walaupun tidak ketemu dengan langsung, tetapi kata-katanya juga tetap baik, menyapa temannya ya dengan halus, jangan sampai menimbulkan kebencian, jangan menimbulkan iri hati. Kita adalah saudara di dalam Kristus. Kita manusia adalah, tugas kita sebagai orang Kristen adalah menciptakan damai. Nah, kalau Desember kan acara Natal berarti adanya damai. Mudah-mudahan walaupun adik-adik kecil, tetapi kalau diberkati Tuhan, bisa menjadi sinar yang terang. Sinar yang kegelapan akan hilang kalau adik-adik di situ. Karena apa? Semua karena Roh Kudus. Adik-adik, cerita ini
mengingatkan kita walaupun kita akan meninggalkan tahun 2020, kita tetap ingat bahwa Tuhan akan beserta kita dengan terus. Tuhan telah memilih adik-adik, memilih yang kecil-kecil ini supaya nantinya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Saya yakin kalau adik-adik tetap seperti Simeon dan Hana, yaitu apa tadi? Salah, yaitu beribadah dan berdoa. Kalau adik-adik sregep sekolah minggu utamanya membaca kitab suci, Alkitab, walaupun tidak disuruh Bapak Ibu atau pembimbing sekolah minggu, tetap membaca Alkitab. Walaupun kalau di rumah kan yo belajar pakai HP, yo Alkitab tetap perlu dibaca. Walaupun hanya sebentar-sebentar, tapi jangan dikalahkan. Karena apa? Kalau adik membaca Alkitab, Roh Kudus Tuhan akan membimbing adik-adik. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang membimbing kita, yang menghidupi kita, Tuhan akan berkarya kepada adik-adik semua. Semoga di dalam kita masuki tahun 2021, adik-adik tetap ceria, adik-adik tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penolongku dan bentengku. Jadi adik-adik walaupun ada wabah corona, adik-adik tetap semangat. Tuhan pasti bisa membimbing aku. Tuhan pasti bisa menyelamatkan aku. Tuhan memberikan sehat kepadaku. Nah, itu pesan saya dalam memasuki tahun 2021. Ingat juga protokol kesehatan harus ditaati. Tuhan Yesus aja taat, yang masih bayi tadi diceritakan taat. Harus memenuhi hukum orang-orang Yahudi. 40 tahun dibawa ke Bait Allah, itu adalah taat hukum. Walaupun masih kecil tapi diajarkan taat hukum ajaran orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar jempol adik-adik. Tuhan Yesus itu Allah karena memang lahirnya dari Roh Kudus. Tuhan Yesus itu manusia karena lahir dari seorang ibu. Nah, itu buktinya. Tuhan Yesus itu juga taat kepada peraturan. Loh, masih kecil tapi masih sudah taat. Dibawa ke bait suci. Kita yang masih kecil juga harus belajar taat protokol kesehatan, taat undang-undang, taat perintah orang tua, taat kepada orang yang lebih tua dari kita. Amin. Itu cerita saya. Sekarang kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, atas penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami masih kecil, kami masih anak-anak. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan selalu memimpin kami untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Ingatkan kami, kuatkan kami, berikan kami pimpinan untuk dapat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa, Bapa kami, kiranya Tuhan juga pimpin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum saya undur dan nanti digantikan oleh Mas Nando, untuk mengakhiri ya, ini minggu akhir tahun itu minggu yang ke-52. Dalam satu tahun itu ada 52 minggu. Ini minggu terakhir kita mencoba untuk memperbarui keimanan kita untuk menatap tahun 2022.
21. Walaupun adik-adik masih kecil, kita belajar untuk membaca, mengakui pengakuan iman rasuli. Yuk, sekarang adik-adik saya ajak untuk berdiri. Jadi ini harus, kalau yang namanya pengakuan itu dilantangkan dengan tegap ya. Harus berdiri, jangan duduk. Kalau bisa itu berdiri. Ya, kita akan mulai. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Daria Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Mas Nando dan teman-teman. Saya persilahkan. Kita akan persembahannya dimasukkan ke amplop. Ya, kita sambil menyanyikan pujian bahwa persembahan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa, persembahan dan penutup ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dan berkat-berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, anak-anaknya yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, dan sebentar lagi kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Dan kami tidak melupakan untuk mempersembahkan sedikit persembahan. Kiranya Tuhan pakailah dengan sesuai rencana Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum mengakhiri sekolah minggu, marilah kita pujikan Jalan Serta Yesus.
untuk ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati.